Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Di tugas yang kemarin insya Allah kita bahas, ini salah satu tugasnya dari temanmu. Naam, dan Masya Allah ya, sudah diedit dan juga ditempatkan di tempatnya. Dan kita bahas, nah, for 8 years, selama 8 tahun, Riri has been an orphan. Dia tinggal di orphan, dia anak yatim piatu ya. She has lived in the orphanage for 6 years. Dia telah tinggal di panti asuhan selama 6 tahun. She has lived there because she has no relative to take care of her. Jadi di sini adalah penulis menitik beratkan tentang bahwasanya kita hari ini, maksudnya di bab ini, chapter ini menitik beratkan tentang penggunaan present perfect, yaitu suatu grammar atau EY di dalam bahasa Inggris yang digunakan oleh seseorang untuk menandakan ya banyak sekali situasi. Nanti akan saya sebutkan insya Allah situasi-situasinya. 6. She has life. 6. She have atau I have titik-titik. Nah, ciri khas dari penggunaan present perfect adalah dia menggunakan has atau have sebelum kata kerjanya. Tergantung subjeknya. Bila subjeknya adalah she, he, dan it, maka dia menggunakan has. Kemudian diikuti dengan kata kerja. Tapi apabila subjeknya adalah selain itu, maka dia menggunakan have dan diikuti kata kerja bentuk ketiga. Nah, she has lived. Nah, betul. Dia telah tinggal di sana karena dia tidak mempunyai keluarga untuk merawatnya. Her grandparents telah meninggal. Have. Di sini ditulis oleh jawaban dari temanmu adalah have died. Boleh juga atau have passed away ya. Passed ya tulisannya past tambah ed away. Have passed away. Karena kenapa kok have? Karena subjeknya adalah grandparents. Nah, kedua kakek neneknya. Her only relative is an uncle from her mother's side. He is a scavenger and his house is very small. He has 5 children. Terus kemudian dia mengirimkan dia menempatkan si Riri ini di orphanage. He has put her in the orphanage. Dia menempatkannya di orphanage, di panti asuhan. Because he wants her to get better care and to go to a good school. We know that her uncle and his family love her because they have visited her. Maksudnya di sini dia sering mengunjungi mereka. Ya, they often have visited her. Boleh ditambah often boleh. Riri is very caring. She is an active member of the charity group of the orphanage founded earlier year. She participated actively. She has participated. Dia telah berpartisipasi secara aktif. She and her member of the group have met. Dia dan teman-teman membersnya telah membuat dan menjual. Nah, kebetulan kata kerja dari yang digunakan adalah menjual. Kata menjual itu ada 3 bentuk, tetapi bentuk kedua dan ketiganya itu semuanya sama. Jadi yang pertama sell, itu bentuk pertamanya. Yang kedua adalah sold, itu bentuk keduanya. Yang ketiga, bentuk ketiga adalah sold juga sebagai bentuk ketiganya. Nah, di sini menggabungkan dua kalimat atau dua kata kerja dalam satu kalimat. Nah, she and the other members of the group, dia telah membuat dan menjual. Made juga sama, berasal dari kata make. Dan ini semua made ini juga mempunyai bentuk ketiga yang sama dengan bentuk kedua, yaitu made. Maka di sini have made, ini made yang dimaksud di sini adalah bentuk ketiga, dan sold yang di sini adalah bentuk ketiga. Kenapa tidak menggunakan have lagi di depannya sold?
karena ini dalam satu kalimat yang setara. Kalau bahasa Indonesianya adalah kalimat majemuk setara atau compound sentence kalau bahasa Inggrisnya. Jadi cukup menggunakan satu have dan atau has dan kemudian diikuti bentuk ketiga. Jadi di sini sold di sini adalah bukan bentuk kedua, tetapi dia adalah bentuk ketiga. Nah, semoga dimengerti ya. A charity group have done one thing for street children. On the orphanage 50 birthday, they gave a children 20,000 rupiah, kasih 20.000. They also have done one thing for poor families. Early this month, they gave each family a gift containing sugar, cooking oil, and rice. Masya Allah. Ya, usahakan jazakumullah khairan buat Mas ini yang telah mengirimkan tugasnya bagus sekali, Masya Allah. Nah, yang lainnya mungkin bisa sedikit belajar edit-edit ya, termasuk saya juga. Nah, sekarang akan saya kasih tambahan, bisa kalian catat bahwasanya kapan sih menggunakan present perfect itu. Yang pertama, ini present perfect itu digunakan ketika we often use the present perfect to talk about a recent event. Yang pertama adalah recent event. Recent event itu adalah event yang baru saja terjadi. Nah, contohnya the taxis just arrived. Taksinya baru aja datang. The taxi has just arrived atau has arrived juga boleh. Taksinya baru aja datang. Nah, itu sesuatu yang sudah terjadi tapi baru saja, itu bisa menggunakan present perfect. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya present perfect itu menggunakan kata tambahan already atau yet. Contohnya seperti I have already invited it. Saya telah mengundangnya. Saya telah mengundangnya. Yet itu artinya belum, already itu artinya telah. I haven't left yet. Saya belum pergi. Nah, saya belum meninggalkannya. Ada kata yetnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dia digunakan untuk situasi yang sudah dilakukan dan situasi tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Contohnya adalah I still haven't left home. Saya masih belum meninggalkan rumah. Masih belum meninggalkan rumah. Nah, di sini mengatakan bahwasanya dia sejak kemarin dia belum meninggalkan rumah sampai sekarang. Nah, itu tambahan untuk penggunaan present perfect. Nah, saya kira cukup ya dari saya untuk pelajaran kali ini. Tidak apa-apa sedikit-sedikit karena saya kira atau kemarin saya baca sepertinya nanti di kelas 9 dan kelas 12 ini itu sama kayak kelas 9 sama kelas 12 tahun kemarin. Kemungkinan besar yang dihadapi adalah ujian madrasah. Nah, jadi termasuk ujian madrasah adalah bahasa Inggris nanti. Jadi saya enggak, materinya jangan terlalu banyak, nanti enggak kesulitan. Nah, begitu ya. Jadi nanti mungkin ya ini ya kayaknya ya. Dan ini 95% ya. Ke tingkat kebenarannya jangan 95 ya. 75%. Ke tingkat kebenarannya 75%. Sepertinya nanti AKM atau ujian nasional atau yang sejenisnya itu enggak ada. Tidak jadi ada lebih tepatnya. Atau lebih tepatnya lagi diundur sampai September kalau enggak Oktober ya, September kalau enggak Oktober. Kata Pak Menteri sih gitu. Jadi ini kita lihat aja nanti sampai ada keputusan resmi dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Nah, tapi kayaknya emang enggak jadi. Nanti nasibnya ini nanti sama kayak di kelas tahun lalu, yang mana ujiannya cuma ujian madrasah. Nah, aku lakukan hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.